seumur hidupku, agar ku menjadi saksimu, agar ku menjadi saksimu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan. Yesus Jehovah Jireh, Yesus Jehovah Rafa, Yesus Jehovah Shalom bagiku. Aku tak usah takut, Allahku memenuhi yang ku perlukan. Allah itu sungguh baik bagiku, berkat-Nya melimpah atasku. Allah itu sungguh baik bagiku, berkat-Nya melimpah atasku. Ratapan 3 ayat 21-23 mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kemenangan. Yesus Jehovah Jireh, Yesus Jehovah Rafa, Yesus Jehovah Shalom bagiku. Aku tak usah takut, Allahku memenuhi yang ku perlukan. Yesus Jehovah Jireh, Yesus Jehovah Rafa, Yesus Jehovah Shalom bagiku. Aku tak usah takut, Allahku memenuhi yang ku perlukan. Allah itu sungguh baik bagiku, berkat-Nya melimpah atasku. Allah itu sungguh baik bagiku, berkat-Nya melimpah atasku. Percaya Tuhan menolongmu, Tuhan mengasihimu. Renungkanlah siang dan malam, ketika kau bangun masih melihat matahari. Kau menutup waktu dengan melihat sinar bulan menderang. Itu artinya Tuhan tetap baik. Itu artinya
Shalom, puji Tuhan. Malam hari ini kita, Shalom. Kita malam hari ini akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan puji syukur kita ke hadapan Tuhan yang baik, yang begitu luar biasa mengasihi setiap kita. Malam hari ini kita akan menghormati Tuhan dengan keimanan kita, sebagaimana kita beriman bahwa Tuhan adalah Tuhan yang agung, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tiada tandingannya, yang Dia ciptakan kita, kemudian Dia mengasihi kita, memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Dan hari-hari kita telah dilindungi, ditolong, dan juga diberkati. Sebab itu kita akan mengucap syukur bersama-sama. Mumpung masih ada waktu untuk kita memberikan waktu yang terbaik, karena ada waktu sebagaimana dinamika kehidupan manusia. Ada waktu manusia lahir, ada waktu manusia hidup, masa kecil, masa kanak-kanak, masa remaja, pemuda, masa dewasa, dan masa tua, kembali untuk menghadap Sang Khalik. Dan kita menggunakan waktu, pas ada waktu yang terbaik kita akan gunakan untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada saat malam hari ini untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Sepanjang hari-hari kami, Tuhan telah mengatur begitu dahsyat, begitu luar biasa. Anugerah yang tiada terkira, tiada terhitung. Dan kami ucap syukur malam hari ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk dalam keadaan yang sesulit apapun kami memberikan komitmen kami untuk bisa merayakan kemenangan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik setiap hari. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan menutup hari ini bersama rekan-rekan jemaat Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan bekerja atas setiap hati kami. Siapkan hati kami Tuhan, supaya malam hari ini adalah waktu yang indah yang kami gunakan untuk memuliakan Tuhan. Engkau tinggi, Engkau agung, Engkau besar. Kasih-Mu luar biasa ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Mari kita merenungkan setiap saat, setiap waktu akan segala kebaikan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
dan ditinggikan, sebab Engkau Tuhan yang mulia, sebab Engkau agung dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh besar dan perkasa. Terima kasih untuk kasih setia, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Untuk begitu ajaib cara Tuhan menata kehidupan kami, pengaturan-Mu yang tidak bisa tertandingi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu? Setiap saat, setiap waktu Engkau ada beserta kami. Terima kasih. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau yang senantiasa mendampingi segala ragam musim kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan dari sejak kami kecil, kasih setia-Mu tiada pernah berkesudahan Tuhan. Rancangan-Mu ajaib, pengaturan-Mu luar biasa. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Engkau Tuhan. Engkau begitu agung dan luhur, Engkau begitu ajaib, begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari segalanya. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau ajaib. Apapun yang Engkau lakukan selalu ajaib. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk tetap mengingat segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di hidupku.
Saya kasih kesempatan setiap pribadi untuk mengucap syukur kembali. Jangan pernah berpikir tadi pagi kan sudah, bahkan kemarin juga sudah mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan setiap detik pun kita perlu mengucap syukur untuk penjagaan Tuhan atas aliran darah, atas syaraf-syaraf, atas enzim-enzim di dalam tubuh kita, untuk sel-sel darah merah, darah putih, untuk paru-paru, untuk ginjal, untuk empedu, untuk mata, telinga, dan apapun yang ada dalam seluruh panca indera kita. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan di dalam tubuh kami. Semua ini adalah berkat Tuhan. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Dengan kaki kami bisa beraktivitas, bisa melakukan perjalanan dari kiri ke kanan, dari belakang ke muka, keluar rumah, masuk rumah kembali. Terima kasih tangan yang Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami bisa bekerja, mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Terima kasih untuk mata, panca indera yang Tuhan berikan yang penting ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, Tuhan melindungi. Dan terima kasih Tuhan untuk penciuman, rasa yang masih ada di lidah kami, yang masih ada di kulit kami. Itu adalah anugerah-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh tiada terkira Tuhan, jikalau kami bisa membayangkan anugerah Tuhan, bisa menghitung waktu-waktu yang ada. Anugerah-Mu besar. Ajarkan kami sadar dan siuman setiap saat, setiap waktu. Jika kami menyadari bahwa waktu adalah kesempatan, kami harus menggunakan yang paling penting dalam hidup kami untuk masa kekekalan kami. Maka kami tidak sembrono menggunakan waktu yang ada Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan untuk kami terlepas daripada jerat, daripada keinginan-keinginan yang cenderung menjauh daripada Tuhan. Berikan hati yang bersih tanpa Tuhan yang ada dalam benak hati kami, tanpa Roh Kudus yang menuntun langkah-langkah dan keputusan kami. Rasanya manusia daging ini sangat sulit untuk bisa bergerak melakukan apa yang paling baik dalam hidup ini. Ya Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kembali kita tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
silakan berdoa untuk kita menerima renungan malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami kembali lewat Google Meet bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk kami boleh meninggikan Kau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing saat ini Tuhan, Kau melihat setiap kedalaman hati dan kerinduan kami Tuhan Yesus. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi semangat bagi kami Tuhan, untuk hidup kami Bapa, untuk menjadi pedoman bagi kaki langkah kami Tuhan. Biarlah kami tetap bersandar kepada Engkau Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang Engkau ingin katakan pada malam hari ini, bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, dan kami siap membuka hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama kami, nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk yang sudah hadir pada saat malam hari ini. Ada beberapa keluarga yang memang adminnya itu sedang pergi, jadi kelompok profesi sedang ada di jalan mungkin ya. Jadi saudara sekalian, nanti perlu saya himbau kepada yang tidak bisa ikut secara live supaya nanti bisa mengikuti, karena ada hal yang penting yang saya sampaikan pada saat malam hari ini berkenaan dengan tata ibadah dan juga ekspresi ibadah kita kepada Tuhan. Berhubung ke belakang ini memang begitu banyak sekali tantangan buat gereja Tuhan, kemudian gereja Tuhan itu tertantang dengan adanya era globalisasi. Nah, berbicara mengenai era globalisasi itu berbicara mengenai apa yang ada di negara lain itu sudah masuk ke mata yang disebut di wilayah negara yang lain lagi. Jadi membuat peradaban, membuat ya ada yang memang sangat menguntungkan dengan era globalisasi ini. Apa-apa mendunia, apa-apa global, begitu saudara. Tetapi juga masuklah namanya termasuk perilaku-perilaku ibadah dan juga modern church dan lain sebagainya, yang itu menjadi sebuah perdebatan yang tidak akan pernah usai. Karena ini menyangkut dengan tata kelola yang lebih modern begitu. Jadi tidak sekedar media yang lebih modern, tetapi secara busana, secara tindakan beribadah pun sudah mulai bergeser begitu ya. Nah itu gereja Tuhan seperti itu. Agak berbeda memang dengan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh kepercayaan lain, yang mungkin terlihatnya lebih menjaga originalitas ibadah sejak awal sampai sekarang, termasuk juga dalam berpakaian. Nah kalau gereja Tuhan berkembang begitu pesat, jadi mulai tinggalkan namanya baju-baju resmi gereja, mulai tinggalkan jas, menuju ke blazer, mulai tinggalkan yang namanya dasi, mulai tinggalkan yang namanya putih hitam, sepatu pantofel, dan itu diganti dengan yang sudah modern. Saya tidak sedang berbicara mengenai menghakimi tentang yang sedang terjadi, karena sudah terjadi. Tetapi saya ingin mengembalikan esensi ibadah kita dengan hal-hal yang jujur ya secara hati. Nanti saya akan lebih luaskan lagi. Pembacaan kita ada dalam Wahyu 4 ayat 9 sampai yang ke-11. Wahyu 4 ayat 9 sampai ke-11 ini berbicara tentang
satu sikap penyembahan yang luar biasa. Mengatakan begini, Wahyu 4, 9-11, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka, lihat, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah saudara, saya akan menggambarkan, membawa kita pada imajinasi yang benar tentang Allah, tentang Tuhan yang selama ini kita sembah. Penggalan dari ayat ini sering kita nyanyikan, "Ya Tuhanku, Engkau layak menerima puji-pujian." Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya, dan seterusnya. Nah, saudara, dalam gambaran ini, bahwa tahta Tuhan, kita waktu menyembah Tuhan itu kita sedang masuk menghadap hadirat Tuhan, istana surgawi. Kita melihat zaman Angling Dharma, ya, diceritakan secara cerita keindonesiaan ini, begitu sangat dihormatinya tahta, sangat dihormatinya para sultan, raja, bersangkut paut dengan abdi dalam. Siapapun yang masuk tidak boleh berdiri, tidak boleh menghadap ke atas, bahkan tidak berani melihat, sungkem namanya, dengan seperti bersila tapi berjalan. Nah, itu kepada manusia yang disebut raja atau sultan. Nah, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Lipat kali berapa itu terhadap seorang raja yang begitu dihormati? Itu berlipat-lipat. Dan kemudian digambarkan di sini bahwa para tua-tua itu adalah sesosok yang memiliki mahkota, kemuliaan. Ketika menghadap hadirat Tuhan, maka mahkota itu dilemparkan. Karena sungguh tidak berarti dibanding dengan yang mereka hormati, yaitu Tuhan sendiri. Nah, saudara, berkenaan apa yang menjadi pembuka kalimat saya tadi adalah, maka saya tergerak untuk mengembalikan lagi rasa hormat kita kepada Tuhan. Mungkin tidak secara letterlek, hitam putih atau putih-putih, atau yang pernah dipakai oleh orang tua kita masa-masa yang lalu. Tetapi paling tidak kita kembalikan esensi ibadah itu. Memang terkadang saya melihat dengan era yang begitu berkembang ini, maka di tingkat pelayan pun, kalau kita melihat cara menggunakan sepatu pun bukan berarti tidak punya. Adalah yang namanya, ya kalau waktu pesta kan kita melihat bahwa pakai sepatu yang baik, pakai sepatu yang ada high heel-nya, begitu ya. Dan kemudian kalau ke pesta juga ada yang pakai ulos bagi orang yang Batak, teman kita. Dan juga pakaian yang harganya 500 ribuan. Tetapi dibanding kalau ke gereja itu cuma pakai sendal, meskipun disebutnya sendal sepatu. Atau juga pakai ya sepatu kets begitu. Nah, saya tidak mencermati itu salah atau tidak salah. Tetapi kita kembalikan rasa hormat, apalagi yang melayani. Ya, saya hanya sebatas adalah nanti ya, mulai minggu ini
pada para pelayan Tuhan, jangan tinggalkan dasi, jangan tinggalkan blazer, dan juga pakailah kaos kaki lah seperti itu, dan lain sebagainya. Dan pakailah sesuatu yang baik, yang pantas lah. Meskipun tidak harus jas-jasan yang mewah, atau dengan menggunakan baju panjang yang sangat mulia. Tetapi paling tidak rasa hormat kita itu kita akan ekspresikan medianya itu adalah apa yang kita pakai. Kemarin saya sudah mengulas, kalau kita pakai apa, di pesta kita juga pede, saudara. Ya, kita bahkan kalau pakai pakaian bagus itu, bagi seorang yang suka nyanyi, pengennya nyanyi gitu. Pede. Tetapi kalau suatu saat seorang penyanyi yang suka nyanyi di pesta, kemudian dia ketinggalan salah satu sepatunya yang terbaik, atau dia ketinggalan bagian daripada aksesoris pakaiannya, dia nggak pede untuk tampil begitu. Nah, kita di hadapan Tuhan juga, apakah kita merasa bahwa ini adalah sebuah kesopanan, termasuk juga pada saat orang sedang berdoa, kok ya tega-teganya dia nggak doa, gitu. Dia ngeliatin yang lain orang berdoa. Atau waktu mau nyanyi, oke lah, nggak bisa nyanyi itu. Tetapi saya pikir dengan slide itu nadanya mungkin bisa sedikit salah. Tetapi ucapkan kata-kata itu kan bisa gitu ya. Jadi agak delay ke belakang, kita tetap bisa ngikutin kok. Ketika kita masih sehat, kita bisa berdiri kok. Ya, kita bisa berdiri. Dan kemudian ketika menyembah Tuhan, kita bisa ngomong kok, kita bisa menyembah Tuhan. Ketika memang betul-betul, kecuali yang memang sangat terganggu dengan masalah kesehatan dalam tubuh, ya kadang-kadang kita bisa agak redam itu untuk kita buang air kecil misalnya gitu ya. Nah itu kan bisa kan sesaat lah, nanti pasti masih kuat lah demi tertibnya ibadah itu. Nah begitu. Nah, termasuk hal yang lain yang dilakukan dalam rumah Tuhan, saling menjaga lah. Di beberapa tempat kadang-kadang kita waktu lagi duduk, kita agak pegang-pegang ke bawah, ketemulah permen karet yang masih basah atau seperti apa, itu kan sangat mengganggu dan juga menjijikkan gitu. Apalagi kalau sampai jatuh di lantai, itu kan lengketnya susah untuk dihilangkan. Nah ketika begitu nanti diulas lagi di tembok lah dan lain sebagainya. Nah makanya dalam hal ini kadang-kadang kekristenan juga masih kurang dibanding yang lain. Kita melihat bahwa ada satu tempat ibadah di tengah pasar. Dan itu meskipun musim hujan, itu lantai tetap bersih. Ada yang membersihkan dan semua orang hormat untuk itu. Sekali lagi bukan berarti kita harus copot sepatu semuanya di luar untuk kita datang ke tempat ini. Tidak juga. Tetapi ini adalah masalah penghormatan lah kepada Tuhan sendiri. Nah oleh sebab itu yang saya ingin bukakan adalah waktu kita ibadah kita sedang menghadap Tuhan. Jadi bukan sekedar untuk dilihat orang, tidak, itu juga salah. Tetapi kita sedang menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik lah. Dari apa yang ada di rumah, di ibadah itu coba sendirikan baju-baju yang memang baik untuk bisa dipakai untuk ibadah itu. Jadi blokkan begitu. Nah ini biasalah untuk ini, kalau Zoom atau Google Meet kayak gini, kita nggak apa-apa kalau seperti saya ini, karena memang situasionalnya seperti ini. Dan kemudian saudara sekalian, para pelayan Tuhan pun saya berharap ketika tidak bertugas pun, jabatan kita tetap pelayan Tuhan. Jadi kenapa sih mesti segan sekali untuk pakai dasi atau pakai batik? Ya, dengan celana sekarang ada. Visual saja sih, kita sedang tidak bicara mengenai iman. Tetapi secara visual ada jin-jin tertentu yang memang lebih pantas, apalagi untuk melayani. Jin yang kurang pantas secara subjektif menurut saya, misalnya jin-jin yang memang warnanya itu agak menyolok, kemudian juga berwarna-warni, apalagi yang bolong begitu ya. Tetapi sekarang ada bahan jin tetapi yang straight, yang
yang sangat baik lah. Saya bilang kepada pelayan Tuhan, kalau memang bawahnya agak seperti itu, atasnya harus rapi. Kalau atasnya tidak pakai dasi, pakailah blazer. Kalau tidak pakai blazer, pakailah dasi. Mari kita saling mengingatkan supaya sekali lagi saya tidak anti terhadap itu. Tetapi saya mulai berpikir dengan kenyataan untuk memakai hal-hal seperti itu, akhirnya juga pakaian juga asal adanya. Dan kita juga tidak tanya, kan belum tanya juga. Ada nggak para pelayan Tuhan itu yang memang dari pagi itu nggak mandi misalnya. Nah itu akhirnya juga pakai bajunya asal, memimpin memuji Tuhan juga asal, main musik juga asal, nanti kemudian waktu dengar firman Tuhan juga nggak terlalu dengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Karena semuanya asal, tetapi minta berkat yang lebih begitu. Nah saya sangat rindu digerakkan Tuhan untuk menyadarkan kita kembali kepada porsi ini yang sudah mulai agak ditinggalkan. Begitu ya. Jadi kalau ada sepatu yang baik, pakailah sepatu yang baik. Jangan pakai sendal. Tidak terkhususkan juga ibadah raya, tetapi ibadah komisi. Kalau anak-anak itu di teens, Ibu kemarin juga kami sudah mulai melihat anak-anak suka kita nasihatin, nah jangan pakai sendal lah. Nah, ada beberapa orang juga waktu di ibadah itu juga memang kadang-kadang kaki naik ke atas, dalam arti bukan karena kesehatan, karena yang nganggapnya itu tadi, ini kan tempat biasa gitu. Nah hal-hal ini yang kita harus tegur. Termasuk ada waktu kita makan minum di dalam gereja dalam arti yang khusus, misalnya saya pun juga sering minum waktu tenggorokan kayak sakit atau waktu saya harus berkhotbah. Jadi ada hal tertentu yang memang beralasan. Kalau masih bisa tahan bisa. Tetapi hal-hal seperti ini kadang-kadang diabaikan, dalam artian adalah itu mengganggu ya. Kalau kita sendiri ya kita sendiri saja lah, jangan berbagi-bagi dengan yang lain menjadikan riuh begitu ya. Nah hal seperti ini terus nanti akan saya sampaikan, dan juga saya singgung untuk waktu jam doa pagi minggu pun itu juga kita harus menjaga hormatnya kita kepada Tuhan. Kita sedang dipimpin untuk berdoa, bagaimana tonasi suara waktu ngobrol dan sebagainya itu. Nah itu harus dijaga, jadi nggak bikin riuh begitu. Dan juga saya ingatkan para pelayan Tuhan juga untuk guru sekolah minggu dan juga tim tamborin ya, supaya betul-betul kasih waktu ya 15 menit, 20 menit untuk kita doa sama-sama. Tanpa doa kita akan banyak les, banyak ngalamin yang kayaknya udah maksimal persiapan tetapi nggak jadi berkat. Ya kita harus tetap doakan, kita harus berkati gitu loh pelayanan kita. Ya kembali kepada firman ini, bahwa sesungguhnya para orang-orang kudus pun itu dia melemparkan kemuliaannya. Kita orang-orang yang tidak punya mahkota. Jabatan kita apa sih? Dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan juga profesi kita apa sih dibanding para tua-tua ini? Yang kemuliaannya, mahkotanya dia lempar ketika menghadap Tuhan. Artinya inilah aku Tuhan, aku bukanlah apa-apa. Apa yang paling layak aku sampaikan kepada Tuhan ketika menghadap Tuhan. Nah itu esensinya itu ya. Nah saya pikir kita bukanlah orang yang terlalu berkekurangan terhadap pakaian atau sepatu dan juga aksesoris yang kita pakai. Gunakanlah itu sebaik mungkin, sepantas mungkin, tidak harus mahal, tidak harus baru. Tetapi tunjukkan bahwa ini adalah saya sedang menyembah Tuhan, apa yang harus saya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Giving my best, giving the best. Dan saya percaya kalau kita begitu hormat sama Tuhan, Tuhan juga akan tidak segan-segan untuk memberkati sikap yang kita lakukan itu. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan malam hari ini. Kiranya memberkati setiap kita yang hadir malam hari ini. Dan biarlah juga yang nanti akan ikut di dalam tayang ulang.
supaya tetap mendapatkan berkat yang sama. Puji Tuhan, kita sudah hampir 9:30 malam. Nah, saya akan berdoa nanti untuk semuanya ya, supaya kita berjumpa di besok di malam dalam materi lanjutan besok. Saya minta supaya semuanya hadir ya. Puji Tuhan. Nah, kita juga mendoakan buat keluarga-keluarga yang sakit maupun keluarganya yang sedang sakit ya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, kasih setiamu luar biasa. Ampuni setiap kami Tuhan, jikalau sikap kami tanpa sadar kami sedang melecehkan hadirat Tuhan, melecehkan keberadaan situasi atau suasana gereja, situasi liturgi ibadah. Dan kami juga mempersiapkannya asal-asal saja. Mungkin ada beberapa orang begitu hormat, mempersiapkan pakaian secara baik, mungkin tidak baru, mungkin juga tidak terlalu mahal. Tetapi karena rasa hormatnya kepada Tuhan, mereka memberikan tubuhnya pakaian yang terbaik dan juga memberikan parfum yang begitu wangi dan juga mempersiapkan diri rambut yang baik dan juga mimik wajah yang meskipun sederhana tetapi di make up begitu pantas. Tetapi masih banyak juga orang-orang yang memang menyepelekan ini dan mereka lebih menghormati acara-acara pesta, acara-acara adat, bahkan lebih menghormati ketika mereka pergi ke sebuah mall yang begitu pakaian layak, pakaian mewah. Tuhan Yesus ampuni setiap kami, apalagi dalam pelayanan kami mungkin sedikit meninggalkan hal-hal yang baik ini, supaya kami kembali kepada satu kebiasaan yang baik, menghormati ibadah, menghormati pelayanan, menghormati teman-teman yang lain yang begitu hormat terhadap gereja Tuhan. Dan kami harus simpati, ikut empati, ikut bersama-sama mendukungnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik, Engkau mengingatkan kami bahwa orang semulia apapun juga kalau berhadapan dengan Tuhan, mereka begitu sangat hina. Dan mereka perlu menundukkan dirinya, bertukuk lutut di hadapan Tuhan, dan berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan malam hari ini untuk keluarga jemaat yang sakit, keluarga Pak Sab, kami serahkan ayahandanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamah supaya ada mujizat yang terjadi. Dan serahkan pula untuk teman-teman kami yang rutin berobat, mingguan, bulanan, bahkan harian, apapun yang mereka harus minum, Tuhan akan berkati. Menjadikan kuat tubuhnya, dan ketika Tuhan masih memberikan kekuatan, kesempatan untuk menikmati tubuh yang meskipun tidak terlalu sehat, tetapi masih bisa, mereka menggunakannya sebaik-baiknya untuk bisa memberikan waktu yang terbaik guna mengumpulkan bukti dan saksi untuk pengadilan di kekekalan nanti. Dan mengingatkan buat teman-teman kami yang mulai terlena terhadap hal-hal ini Tuhan. Yang mereka sudah terlalu larut ke dalam kesenangan dunia, ke dalam kesibukan dunia ini Tuhan. Tidak salah, tetapi terlalu memprioritaskan hal seperti itu. Sehingga 1 minggu lewat, 2 minggu lewat tanpa terasa karena saking sibuknya. Padahal sudah beberapa kali mereka tidak mengikuti jam-jam ibadah. Komsel juga kadang-kadang terlupakan. Komisi dengan segala kegiatan juga kadang terlupakan. Oh Tuhan Yesus, tolong setiap jemaat Tuhan. Mungkin mereka ingin untuk setia, tetapi tidak bisa oleh karena terjerat oleh tipu daya kuasa kegelapan yang membuat selalu ada saja alasan, selalu muncul ketika menjelang hari raya ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang sampai hari ini masih mengingatkan seluruh jemaat Tuhan untuk aktif ambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan. Paling tidak mereka boleh terus
dijagai untuk atmosfer rohani, apalagi teman-teman kami jemaat Tuhan yang ada di wilayah yang sangat duniawi dan kedagingan begitu sangat kuat. Mereka membutuhkan asupan rohani yang lebih lagi ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih ya Bapak yang baik, menyerahkan untuk beberapa hari ini di suasana lebaran teman-teman kami dan juga bagi jemaat Tuhan yang ikut bersilaturahmi supaya Tuhan tetap menjaga setiap jemaat Tuhan. Kami melihat banyak kecelakaan di jalan-jalan, banyak malapetaka yang menimpa tak terduga. Kiranya rahmat perlindungan Tuhan tetap terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah ketika mereka sibuk untuk mengusahakan sesuatu, mereka tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Mereka tetap mendoakan ketika beraktivitas. Mereka tetap berkata tentang kebaikan Tuhan di saat sela-sela senggang-senggang waktu mereka. Sehingga tanpa ada celah untuk masuk ke hal-hal yang mengecewakan, yang membuat marah, dan lain sebagainya. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan sampai hari ini. Dan kiranya jemaat Tuhan tetap ada dalam hadirat Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, bersyukur dengan sepenuh hati. Dan biarlah malam hari ini adalah malam yang diberkati oleh Tuhan, tidur dengan nyenyak, dan apapun yang masih kurang dari tubuh kita, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta makhluk, pencipta manusia, dan tentunya akan bisa menciptakan kembali organ-organ tubuh yang sehat yang dibutuhkan oleh setiap kita. Kiranya berkat Tuhan untuk kita sekalian malam hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati menyertai kita sepanjang hidup kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita